Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu kelompok Grafia, akan melakukan presentasi mengenai pengambilan keputusan dengan indeks kinerja terkait produk kami, yaitu Grafia. Dan di sini kelompok kami beranggotakan Abiani Sahakansa, saya sendiri yaitu Feza Rauda Idzani, dan juga Rokibah Gina Kalisa Pulungan. Selanjutnya untuk Grevia, Grevia merupakan bisnis yang bergerak di bidang produk perawatan udara dalam ruangan atau disebut air care yang menawarkan pengharum ruangan alami berbahan dasar tanaman Sansevieria. Nah, bisnis ini hadir sebagai respon terhadap meningkatnya masalah polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Sehingga Grevia ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan aroma yang menyenangkan, tapi juga menghadirkan produk yang mendukung kualitas udara yang lebih baik dan gaya hidup sehat. Nah, untuk produknya sendiri, Grefia ini merupakan essential oil yang berbahan dasar Sansevieria yang dikenal memiliki kemampuan menyerap polutan seperti CO2 dan beberapa senyawa berbahaya di udara. Untuk perencanaan kerjanya sendiri, di sini kami membagi menjadi 3 anggota, di mana Khalisa sebagai founder dan CEO sekaligus owner, di mana dia melakukan finance dan juga administration. Kemudian untuk Hansa sendiri di sini sebagai founder dan juga CMO, sebagai production dan juga operation, dan saya sendiri yaitu Feiza sebagai staf pemasaran dan juga penjualan yang tugasnya untuk memasarkan dan menjualkan produk Grevia itu sendiri. Selanjutnya untuk decision support system, di mana kami menganalisis cabang manakah yang punya peluang rata-rata tertinggi, ke cabang manakah sebaiknya tenaga penjual atau pelayanan pelanggan difokuskan, dan pesan khas apakah yang hendak disampaikan di cabang yang berbeda. Menurut hasil DSS, cabang selatan memiliki rata-rata penjualan tertinggi, sedangkan cabang utara terendah. Sehingga kami akan memfokuskan sales pada cabang selatan untuk memaksimalkan penjualan. Pendekatan per cabangnya di mana selatan dan timur itu merupakan layanan premium, cepat dan nilai tambah produk. Untuk barat, yaitu keseimbangan harga dan kualitas layanan. Dan terakhir untuk utara sendiri, kami berusaha untuk mempromosikan kembali produk dan juga melakukan kemudahan terhadap pelayanan, serta pendampingan terhadap pelanggan. Lalu tipe pembayaran seperti apakah yang paling umum? Apakah tipe pembayarannya akan dimasukkan dalam promo? Maka pembayaran yang paling umum digunakan adalah non-tunai, yaitu sekitar 64% dari total transaksi. Lebih tinggi dibandingkan tunai yang hanya mendapatkan persentase sebesar 36%, sehingga pembayaran non-tunai itu paling layak dimasukkan dalam promo. Jadi volume hasil scoringnya juga menunjukkan kalau non-tunai mendapatkan skor tertinggi, yaitu 1 dibandingkan non-tunai, yaitu 0,66. Maka bagaimana hubungan antara cabang, jenis produk atau layanan, dan juga jumlah barang atau layanan yang terjual? Kelompok kami melihat bahwa cabang barat itu punya penjualan tertinggi dan produk B itu merupakan yang paling banyak diminati di semua cabang. Artinya, sebaiknya strategi ini lebih difokuskan kepada produk B, terutama di cabang barat untuk memaksimalkan penjualan dari Grevia. Lalu strategi pemasaran yang akan dilakukan, maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan, strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah pertama, fokus cabang performa tinggi, yaitu selatan dan barat, di mana kita akan melakukan penguatan brand, loyalitas, dan juga layanan premium dengan produk B sebagai unggulan. Kedua, pengembangan cabang rendah, yaitu di utara, kita akan melakukan promosi seperti contohnya diskon, bundling, cashback, kemudian akan melakukan edukasi produk dan juga peningkatan layanan. Kemudian ada optimalisasi produk B, di mana fokusnya untuk kampanye, menambahkan stok dan juga cross-selling dengan produk A. Yang keempat ada pemanfaatan pembayaran non-tunai, kelima segmentasi pesan, yaitu selatan dan timur itu premium dan kualitas, kemudian barat itu harga dan kualitas, utara untuk promo dan kemudahan, dan terakhir ada strategi berbasis data di mana kami akan mengoptimalkan alokasi tenaga penjualan dan meningkatkan performa penjualan.
Di sini kami mengidentifikasi masalah terkait peningkatan penjualan Grevia itu perlu media promosi yang paling efektif dan dapat dengan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Sehingga media sosial dipilih sebagai salah satu alternatif untuk mempromosikan produk Grevia. Namun masing-masing dari media digital yang dipilih punya karakteristik yang berbeda. Sehingga tujuan kami adalah untuk menentukan media promosi utama yang paling efektif dan efisien dalam memasarkan sekaligus meningkatkan brand awareness terhadap Grevia berdasarkan kriteria kinerja. Berikut ini merupakan komponen-komponennya. Yang pertama, alternatif keputusan, ada Instagram, TikTok, marketplace, influencer, dan juga email. Yang kedua, ada metode penelitian, di mana menggunakan skala ordinal 1-5. Kemudian ada kriteria penilaian berupa biaya promosi, jangkauan audiens, peluang pembelian, dan kemudahan pengelolaan. Dan yang terakhir ada bobot kriteria. Dari hasil perhitungan, maka dapat dilihat matriks keputusannya, di mana Instagram berdasarkan biayanya itu mendapatkan 3, jangkauannya 4, peluangnya 4, kemudahannya 4, dan TikTok itu biayanya 4, jangkauannya 5, peluangnya 4, kemudahannya 3, Marketplace biayanya 3, jangkauannya 4, peluangnya 3, dan kemudahannya 3. Untuk influencer sendiri biayanya 2, jangkauannya 4, peluangnya 3, kemudahannya 3. Dan terakhir untuk email biayanya 5, jangkauannya 2, peluangnya 2, dan kemudahannya 5. Menurut metode Bayes, berdasarkan perhitungan menggunakan metode Bayes, diperoleh nilai alternatif untuk Instagram sebesar 3,79, TikTok sebesar 4,05, Marketplace sebesar 3,3, influencer sebesar 3,05, dan email sebesar 3,55. Dapat disimpulkan bahwa TikTok yang paling direkomendasikan berdasarkan metode Bayes adalah media promosi. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa TikTok adalah media promosi yang paling potensial untuk digunakan dengan nilai 214. Diikuti oleh Instagram di peringkat kedua, Marketplace di peringkat ketiga, lalu influencer, dan terakhir email. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa TikTok menduduki peringkat pertama sebagai media promosi dengan nilai 187,5. Diikuti oleh Instagram di peringkat kedua, email di peringkat ketiga, lalu marketplace dan juga influencer. Berdasarkan metode CPI. Untuk analisis aspek produk, minat terhadap essential oil, penghilang kadar CO2, di mana mayoritas responden sangat tertarik pada essential oil berbahan sansevieria untuk menyegarkan udara dan bantu menurunkan kadar CO2. Sebagian besar memberi nilai 5, disusul 4, dan hampir tidak ada yang tidak tertarik. Nah, manfaat utama dari produknya sendiri di mana untuk menyegarkan udara, mengurangi CO2, dan relaksasi. Sedangkan desain dan aspek ramah lingkungan kurang dominan. Grevia ini masih dipandang sebagai produk fungsional berbasis solusi, bukan sebagai produk lifestyle. Aroma yang paling disukai pada essential oil adalah aroma fresh natural, yaitu green atau daun, diikuti floral and mild yang cukup diminati, di mana target pasar ini cenderung suka aroma yang natural, segar, ringan, dan tidak menyengat untuk pengguna indoor jangka panjang. Kemudian keputusan apa yang dapat diambil dari aspek produk tersebut? Maka kami memposisikan bahwa Grevia itu sebagai solusi kualitas udara ruangan berbasis natural, kemudian fokus pada aroma yang fresh juga natural, lalu kami juga akan menonjolkan manfaat kesehatan udara, bukan sekedar estetik pada kemasan.
Dan dapat dilihat bahwa mayoritas responden itu bersedia untuk melakukan pembayaran, kisaran harganya antara 31.000 sampai dengan 40.000, dengan presentasi tertinggi pada rentang 36.000 sampai 40.000, yaitu sekitar 40%, yang menunjukkan bahwa persepsi nilai yang baik terhadap manfaat produk Grevia. Kemudian tingkat kepentingan harga dalam keputusan pembelian itu tergolong tinggi, yaitu sebesar 85%. Responden memberi nilai 4 dan 5, sehingga strategi penetapan harga itu perlu dipertimbangkan kembali untuk menyeimbangkan antara value dan juga daya beli pasar. Nah, harga Gravia akan diposisikan pada rentang yang kompetitif dengan tetap menonjolkan kualitas dan manfaat sebagai diferensiasi utama. Analisis aspek place. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden lebih nyaman membeli Grevia melalui marketplace, terutama Shopee 95% dan TikTok Shop 80%, menunjukkan bahwa distribusi digital menjadi pilihan utama bagi konsumen. Untuk frekuensi pembelian, secara online cukup potensial, dengan 40% responden pernah membeli 1-2 kali, dan 30% membeli 3-5 kali, yang menandakan adanya peluang repeat order. Analisis promotion. Data ini menunjukkan bahwa promosi yang lebih efektif untuk dilakukan dalam mendorong keputusan pembelian adalah flash sale. Program ini juga bisa dikombinasikan dengan gratis ongkir agar lebih menarik. Lalu untuk mayoritas responden mengetahui brand terbaru melalui media sosial, yang menunjukkan bahwa promosi digital menjadi kanal utama dalam menjangkau pasar. Susah semua lah. Selanjutnya, analisis people. Tingkat kepercayaan terhadap brand dipengaruhi oleh review pelanggan dan konsistensi kualitas produk, sehingga strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan standar penilaian admin dan menjaga komunikasi. Selanjutnya, hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai admin fast response sebagai faktor penting dalam melakukan pembelian online. Selanjutnya, analisis aspek proses. Sebanyak 69,2% memilih sistem ready stock, hanya 7,7% memilih pre-order, dan sisanya 23,1% tidak masalah akan keduanya. Untuk kemudahan pemesanan, 69,2% memberi nilai 5 dan 23,1% memberi nilai 4. Ini menunjukkan bahwa proses yang cepat dan praktis sangat memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, analisis physical evidence. Hasil survei menunjukkan bahwa packaging yang menarik itu berpengaruh terhadap minat beli konsumen, karena memberikan kesan pertama yang kuat dan mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk. Untuk kemasan yang estetik dan sesuai dengan identitas brand dapat meningkatkan persepsi terhadap nilai produk dan memperkuat positioning di pasar. Oleh karena itu, pengembangan desain packaging menjadi penting dalam strategi branding. Selanjutnya, deskripsi masalah. Perusahaan menghadapi keputusan terkait penggunaan alat destilasi dalam proses produksi yang dinilai masih kurang optimal untuk memenuhi kebutuhan produksi yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan beberapa alternatif keputusan, seperti mengganti dengan alat yang lebih besar, atau mengganti dengan alat ukuran sedang, atau tetap menggunakannya tanpa melakukan penggantian. Setiap pilihan tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap biaya, investasi, efisiensi produksi, dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Berikut tabel deskripsi masalahnya. Definisi masalahnya, perusahaan perlu memutuskan apakah akan mengganti alat destilasi dengan mempertimbangkan beberapa alternatif seperti mengganti ukuran besar, sedang, dan tetap menggunakan tanpa melakukan penggantian. Selanjutnya, identifikasi outcome-nya. Yang pertama ada permintaan tinggi, permintaan sedang, dan juga permintaan rendah. Untuk pilihan modelnya menggunakan tabel keputusan atau sebelum masuk ke pohon keputusan. Tabel state of nature atau outcome yang diharapkan, alat destilasi besar dengan permintaan tinggi dapat menghasilkan keuntungan 15 juta tapi dapat rugi 2 juta, sedangkan alat destilasi sedang dalam permintaan tinggi dapat menghasilkan 10 juta, pada sedang 7 juta, dan pada permintaan rendah 1 juta. Selanjutnya, payoff dan tabel keputusan. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa destilasi besar memberikan keuntungan tertinggi, yaitu 15 juta, namun beresiko rugi 2 juta. Sedangkan destilasi sedang memberikan keuntungan yang lebih stabil, dan destilasi kecil memiliki keuntungan lebih rendah dengan resiko yang lebih rendah juga. Alternatif tidak membeli alat memiliki payoff 0, dan berdasarkan rata-rata payoff, destilasi besar menjadi pilihan terbaik dengan nilai tertinggi sebesar 7 juta. Diagram ini digunakan untuk membandingkan 4 pilihan investasi alat destilasi berdasarkan kemungkinan permintaan pasar. Setiap alternatif memiliki keuntungan yang berbeda pada kondisi permintaan tinggi, sedang, maupun rendah. Dan setelah dihitung menggunakan expected value, pilihan dengan nilai harapan tertinggi adalah destilasi besar.
sehingga menjadikan alternatif ini menjadi alternatif yang paling direkomendasikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan beberapa metode keputusan, sebagian besar metode menunjukkan bahwa alternatif penggunaan alat destilasi besar memberikan hasil yang optimal. Metode Maximus, Laplace, dan EMV menghasilkan nilai tertinggi, sedangkan metode Maximin memilih alternatif destinasi kecil karena mempertimbangkan kondisi paling aman. Dan mempertimbangkan nilai harapan keuntungan melalui metode EMV yang memiliki nilai tertinggi sebesar 9,5 juta rupiah, maka alternatif yang direkomendasikan adalah menggunakan alat destilasi besar karena memberikan potensi keuntungan yang paling besar dibandingkan alternatif lainnya meskipun memiliki resiko kerugian apabila permintaan pasar rendah. Diagram Saipock ini menggambarkan alur pemesanan Grevia dari supplier, input, proses, hingga output dan customer. Proses dimulai dari customer melihat produk, melakukan pemesanan dan pembayaran, kemudian produk disiapkan, dikemas, dikirim, dan diterima pelanggan. Selanjutnya, analisis masalah dalam proses. Yang pertama, konfirmasi pembayaran masih manual, jadi admin harus mencek mutasi atau bukti transfer satu persatu. Yang kedua, respon admin tidak selalu cepat, pelanggan harus menunggu balasan sehingga proses menjadi lebih lama. Yang ketiga, pemesanan dari berbagai platform tidak terpusat. Pesanan itu bisa dari IG, Shopee, dan WhatsApp, tercatat terpisah sehingga mudah terlewat. Lalu pengecekan stok dilakukan secara manual dan beresiko terjadinya kesalahan informasi stok dan informasi produk dijelaskan berulang. Admin harus mengetik ulang penjelasan yang sama. Lalu pencatatan pesanan masih manual, berpotensi salah jumlah, salah catat, atau pesanan terlewat. Lalu penyebab masalah utama, beberapa faktor utamanya yaitu: satu, belum ada sistem yang terintegrasi, proses pemesanan masih tersebar di berbagai platform, tidak ada sistem pusat, lalu proses masih manual, konfirmasi pembayaran dilakukan secara manual, pencatatan pesanan dan stok belum otomatis. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya admin menangani banyak tugas sekaligus sehingga menyebabkan respon lambat dan overload. Yang keempat, standarisasi proses belum jelas, tidak ada SOP yang baku dalam pelayanan dan pengelolaan pesanan. Lalu cara kerja bisa berbeda-beda setiap waktu. Yang kelima, kurangnya pemanfaatan teknologi, belum menggunakan tools otomatis, dan juga prosesnya jadi tidak efisien dan rawan human error. Untuk diagram proses to-be-nya, proses pemesanan Grevia ini mulai dikembangkan dengan memanfaatkan sistem digital agar dapat mengatasi kendala-kendala sebelumnya. Untuk alur proses to-be-nya, yang pertama, customer melihat produk, melakukan pemesanan, sistem mencatat pesanan, cek stok, konfirmasi pesanan, pembayaran, pengemasan produk, lalu pengiriman, dan akhirnya customer menerima produknya. Lalu ada solusi dan manfaat. Solusi yang pertama yaitu implementasi sistem pemesanan terpusat, yang kedua otomatisasi konfirmasi pembayaran, yang ketiga penggunaan template dan auto reply untuk fast respon, yang keempat digitalisasi pencatatan pesanan dan stok, yang kelima penerapan SOP yang jelas dan terstruktur. Manfaatnya yaitu proses lebih cepat dan efisien, kepuasan customer meningkat, mengurangi human error, monitoring lebih mudah dan terpusat, dan juga produktivitas tim meningkat. Selanjutnya, bisnis model proses pada Grevia. Pada slide ini menunjukkan alur proses pembelian produk Grevia mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga produk diterima oleh pelanggan. Proses ini dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan produk melalui platform penjualan yang tersedia. Setelah pemesanan masuk, admin melakukan pengecekan ketersediaan produk. Selanjutnya, jika produk tersedia, pesanan akan dicatat dalam daftar pemesanan dan dilanjutkan ke tahap konfirmasi pemesanan. Setelah pemesanan dikonfirmasi, tim melakukan proses packaging produk untuk dipersiapkan untuk pengiriman. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran dan produk dikirim hingga akhirnya diterima oleh pelanggan. Namun, apabila saat pengecekan diketahui stok tidak tersedia, admin akan mengkonfirmasi kondisi stok habis kepada tim produksi, lalu tim produksi kemudian melakukan proses pembuatan produk dan membuat waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Setelah produk selesai dibuat, stok akan diperbarui ke dalam sistem sehingga pesanan pelanggan dapat kembali diproses hingga tahap pengiriman. Melalui alur ini, Grevia berusaha menjaga ketersediaan produk sekaligus memastikan pelanggan tetap mendapatkan informasi yang jelas terkait status pemesanannya. Proses ini juga membantu perusahaan mengelola persediaan secara lebih efisien serta menjaga kualitas produk yang tetap terjaga dan dapat diterima oleh pelanggan.
Pada analisis SWOT, Grevia memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu menggunakan bahan alami, memiliki diferensiasi produk berbasis sansifera, serta menawarkan manfaat relaksasi dan wellness. Namun, dengan demikian, masih terdapat kelemahan seperti rendahnya brand awareness, keterbatasan model promosi, dan kapasitas produksi yang belum besar. Di sisi peluang, tren produk natural wellness dan gaya hidup sehat terus meningkat. Sedangkan ancaman utama berasal dari persaingan industri aromaterapi yang banyak dan produk substitusi lainnya yang sudah lebih dikenal oleh pasar. Untuk menerjemahkan visi perusahaan ke dalam strategi yang terukur, kami menggunakan metode Balance Scorecard untuk melihatnya. Dari perspektif keuangan, fokus perusahaan adalah meningkatkan penjualan dan probabilitas. Dan dari perspektif pelanggan, Grevia berupaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dari perspektif proses internal, perusahaan fokus pada kualitas produk dan efektivitas pemasaran. Sedangkan dari perspektif learning and growth, perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi tim dan inovasi pada bisnis. Selanjutnya, slide ini menunjukkan hubungan sebab akibat antara strategi perusahaan. Pertama, peningkatan kompetensi tim dan inovasi akan memperbaiki proses internal perusahaan. Kedua, proses internal yang lebih baik akan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Ketiga, kepuasan pelanggan kemudian mendorong loyalitas dan peningkatan pembelian ulang. Dan pada akhirnya, seluruh proses tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan profit pada perusahaan. Selanjutnya, cascading BSC pada marketing. Karena pemasaran menjadi fungsi yang paling kuat menentukan pertumbuhan Grevia saat ini, maka dilakukan cascading balance scorecard pada divisi marketing, di mana divisi marketing berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan melalui edukasi produk, branding, digital marketing, serta customer engagement. Seluruh sasaran strategi divisi ini tetap selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, di mana proses dimulai dari learning and growth, internal proses, customer dan finance, di mana titik ungkit utama kreativitas konten dan customer engagement merupakan variabel pendorong dengan pengungkit tertinggi terhadap pada omset. Grevia menghadapi dilema dalam menentukan strategi pemasaran yang paling tepat. Sebagai startup, dengan sumber daya yang terbatas, perusahaan tidak dapat menjalankan seluruh strategi secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukannya metode pengambilan keputusan yang objektif untuk menentukan strategi yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu agar memberikan dampak terbesar terhadap bisnis pertumbuhan. Selanjutnya, kriteria keputusan pembobotan AHP. Untuk menentukan strategi prioritas, digunakan metode Analytical Hierarchy Process atau disingkat dengan AHP. 4 kriteria utama yang digunakan yaitu Financial Impact, Customer Impact, Operational Efficiency, dan Learning and Growth. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa Financial Impact dan Customer Impact memiliki bobot tertinggi, masing-masing sebesar 39,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Grevia harus menyimbangi antara peningkatan omset dengan pembangunan loyalitas pada pelanggan. Selanjutnya, hasil prioritas strategi. Berdasarkan hasil perhitungan AHP, strategi dengan prioritas tertinggi adalah digital marketing insentif dengan bobot sekitar 31,8%. Strategi ini unggul karena memiliki dampak besar terhadap penjualan sekaligus relatif mudah diterapkan oleh UMKM. Posisi kedua adalah kolaborasi influencer dan branding, diikuti ekspansi marketplace serta program loyalitas pada pelanggan. Setelah menentukan strategi pemasaran, kami mengidentifikasi kebutuhan pelanggan menggunakan pendekatan Voice of Customer. Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan paling penting bagi pelanggan adalah aroma menenangkan dan relaksasi, serta aroma yang tahan lama, serta penggunaan bahan alami, dan keamanan produk, serta kemampuan produk dalam membantu mengurangi stres. Kebutuhan inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan kualitas pada produk Grevia. Selanjutnya, kebutuhan pelanggan diterjemahkan menjadi karakteristik teknis melalui House of Quality. Beberapa aspek teknis yang paling berpengaruh adalah kemurnian ekstrak sansifera, konsentrasi minyak artritis, stabilitas aroma,
serta sistem quality control dan keamanan formulasi produk. Karakteristik teknis tersebut menjadi fokus utama dalam pengembangan produk Grevia. Selanjutnya, peta persaingan. Analisis kompetitor dilakukan untuk melihat posisi Grevia dibandingkan dengan produk lainnya yang di pasar. Grevia memiliki keunggulan pada aspek natural ingredients dan diferensiasi berbasis sansifera, serta harga yang relatif kompetitif. Namun, perusahaan masih perlu meningkatkan distribusi, branding awareness, dan konsentrasi promosi agar mampu bersaing dengan merek yang lebih besar di pasarannya. Selanjutnya, slide ini menggambarkan keterkaitan antar produk, pelanggan, pasar, dan strategi pemasaran. Produk yang berkualitas akan menciptakan kepuasan pelanggan, serta kepuasan pelanggan akan menghasilkan loyalitas dan pembelian ulang, di mana loyalitas pelanggan kemudian mendorong pertumbuhan pasar dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, roadmap implementasi dibagi menjadi 3 tahapan. Pada tahap pertama, berfokus pada penguatan fondasi seperti peningkatan kualitas produk dan pemasaran digital. Pada tahap kedua, berfokus pada perluasan pasar melalui kolaborasi influencer dan optimalisasi marketplace. Pada tahap ketiga, berfokus pada pengembangan produk baru serta peningkatan skala bisnis untuk memperkuat posisi Grevia di pasar, wellness, dan aromaterapi. Sebagai kesimpulan, Grevia memiliki peluang besar untuk berkembang melalui kolaborasi strategis pemasaran digital yang tepat dalam pengembangan produk yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Melalui pendekatan balance scorecard, AHP, dan HOQ, perusahaan dapat menentukan prioritas strategis secara lebih objektif dan terarah. Dengan demikian, Grevia diharapkan mampu menjadi produk esensial oil berbasis sansifera yang tidak hanya unggul untuk secara bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kualitas hidup masyarakat. Sekian, terima kasih.